Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Miss Merit, kali ini kita akan belajar mengenai tekanan pada zat dan penerapannya bagian kedua. Nah, sebelum kita mulai, kita ketahui dulu nih tujuan pembelajaran pada bab ini. Yang pertama untuk mengidentifikasi tekanan hidrostatis, yang kedua untuk menjelaskan hukum Pascal, dan yang ketiga untuk menjelaskan penerapan hukum Archimedes. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai tekanan hidrostatis. Jadi, kali ini kita akan mempelajari tentang hukum Pascal dan hukum Archimedes. Langsung aja kita mulai. Hukum Pascal. Jadi, sebelum kita pelajari hukum Pascal, kita pahami dulu nih bejana berhubungan. Di sini ada gambar bejana berhubungan. Bejana atau wadah yang berhubungan di bagian bawahnya. Jika bejana berhubungan diisi zat cair yang sama dalam keadaan setimbang, maka permukaan zat cair dalam bejana-bejana itu terletak pada satu bidang datar. Nah, di sini bejana-bejana berhubungan ini diisi dengan zat cair yang sama, kemudian dalam keadaan setimbang, sehingga permukaan zat cair pada bejana-bejana ini terletak pada satu bidang datar. Jadi tidak peduli bentuk bejananya seperti apa, asal dia berhubungan dan zat cairnya sama, lalu dalam keadaan setimbang, maka permukaan zat cairnya akan terletak pada satu bidang datar. Jadi sama semua. Nah, kemudian di sini Miss ada 4 titik, yaitu titik A, B, C, dan D. Yang dimana titik-titik ini ternyata terletak pada kedalaman yang sama. Ingat bahwa kedalaman dihitung dari permukaan atas ke titiknya. Nah, jadi kedalamannya sama semua ya. Semua titik mendapat tekanan yang sama jika kedalamannya sama. Nah, ini kedalamannya sama semua nih, jadi tekanannya sama semua. Sehingga PA atau tekanan di titik A sama dengan tekanan di titik B sama dengan tekanan di titik C dan D. Nah, hukum Pascal dibuat oleh Blaise Pascal yang menyatakan gaya yang bekerja pada suatu zat cair dalam ruangan tertutup, tekanannya diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah sama besar. Nah, di sini ada gambar alat pengangkat mobil hidrolik. Di sini ada penampang A yang akan didorong oleh gaya F1. Nah, ketika zat cairnya didorong ke bawah, maka zat cair akan mendorong penampang yang kedua ini ke atas. Ya, didorong oleh gaya F2 ke atas sehingga mobilnya akan terangkat. Nah, jadi tekanan di titik di P1 di penampang 1 sama dengan tekanan di penampang 2. Jadi P1 sama dengan P2. Atau kita bisa tuliskan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dimana keterangannya F1 adalah gaya yang bekerja pada pengisap 1, F2 pada pengisap 2, dan A2 luas penampang pengisap 1, dan A1 pada pengisap 1, Jadi A2 pada pengisap 2. Nah, bisa dilihat di sini satuannya. Perhatikan kalau gaya satuannya N, kalau A atau luas satuannya meter kuadrat. Nah, di sini ada contoh soalnya. Sebuah mesin pengangkat mobil hidrolik memiliki luas penampang masing-masing 25 meter kuadrat dan 2 meter kuadrat. Apabila gaya berat mobil adalah 5.000 Newton, berapakah gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat mobil tersebut? Nah, di sini bisa dilihat ya gambarnya. Diketahui A1 atau luas penampang 1 adalah 2 meter kuadrat. Kemudian A2 luas penampang 2 adalah 25 meter kuadrat. Dan F2 sebesar 5.000 Newton. Yang ditanyakan berapakah F1-nya, berapakah gaya yang dibutuhkan untuk mendorong penampang 1 ini supaya mobilnya dapat terdorong ke atas. Nah, kita jawab.
Rumusnya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 tinggal dimasukkan, F1 per 2 sama dengan 5000 per 25. Nah, bisa langsung dihitung ya. 5000 dibagi 25 sama dengan 5000 bagi 25 dikali 2. Jadinya F1 sama dengan 400 Newton. Ya, bisa dilihat ke sini 5000 dibagi 25, kemudian 2-nya pindah ke sini dikali. Hasilnya 400 Newton. Nah, penerapan hukum Pascal diantaranya ada dongkrak hidrolik dan mesin pengangkat mobil hidrolik. Nah, seperti yang tadi sudah Miss jelaskan, jadi dengan didorong dengan gaya yang kecil bisa mengangkat mobil. Namanya mesin pengangkat mobil hidrolik. Selanjutnya hukum Archimedes. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Seseorang masuk ke dalam bak mandi yang sudah penuh, sehingga air di bak mandi tersebut ada yang tumpah. Kira-kira apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Ya, karena adanya hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu apa sih? Nah, hukum Archimedes berbunyi, suatu benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mendapatkan gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, di sini ada persamaannya. F sama dengan rho kali G kali V. Nah, F-nya ini gaya apung atau FA-nya ini gaya apung. Satuan Newton. Rho F atau rho aja bisa ditulis adalah massa jenis dari zat cair. VTC-nya adalah volume benda yang tercelup. Jadi yang diukur volume benda yang tercelup. Kemudian G adalah percepatan gravitasi. Nah, bisa diperhatikan lagi, ada benda yang dicelupkan sehingga airnya ada yang tumpah. Nah, ternyata gaya apung dari benda yang dicelup besarnya sama dengan berat dari air yang dipindahkan. Nah, ini inti dari hukum Archimedes. Nah, selanjutnya penerapan dari hukum Archimedes yaitu benda terapung. Benda akan terapung jika gaya apungnya lebih besar dari berat benda. Gaya apung lebih besar daripada berat benda. Sedangkan benda akan melayang jika gaya apung sama dengan berat benda. Nah, benda akan tenggelam jika gaya apungnya kurang dari berat benda. Jadi lebih besar berat benda. Maka benda akan tenggelam. Nah, selanjutnya ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Sebuah mesin pengangkat mobil hidrolik memiliki luas penampang masing-masing 2 meter kubik dan 0,3 meter 2 meter kuadrat dan 0,3 meter kuadrat. Apabila gaya berat mobil adalah 5000 Newton, berapakah gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat mobil tersebut? Nah, di sini bisa dilihat ya. Ini berapa F1 yang dibutuhkan untuk mengangkat F2. Yaitu F2-nya beratnya mobil 5000 Newton. Di sini luas penampang 1 atau A1-nya 0,3 meter kuadrat dan A2-nya 2 meter kuadrat. Nah, silakan dikerjakan. Kalau masih ada yang bingung, silakan hubungi Miss Merit. Ya, alhamdulillah sudah selesai materinya. Kita akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya berkah untuk kehidupan kalian ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.